Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa. Baiklah, kembali lagi dengan Ati Sensei. Selanjutnya kita akan masuk ke pola to iu ya. Nani to iu, nani. Oke, baiklah, junbi shite kudasai. Persiapkan buku Minano Nihongo-nya di halaman 18, kemudian alat tulis dan buku catatannya. Kemudian kamusnya boleh hard copy, boleh soft copy. Baiklah, kita akan masuk ke kalimat ya. Kangaemashou. Oke, ichiban. 日本語を学習する外国人が増えているという記事を読みました。2番、ゴミを分けて出すという規則はなかなか守られていません。3番、彼が会社を辞めたという噂を聞きました。Oke, sekarang kita perhatikan polanya. To iu. Oke, kita bisa temukan di sini to iu. Ya, di Nibang juga dasu to iu. Nah, kemudian kare ga kaisha o yameta to iu wasa. Ya. Oke, kita ke ichibang dulu. Di depan to iu, perhatikan. Bentuk kamus ya. Fueteiru. Bentuk kamus. Di belakang to iu ada kiji. Kiji itu nah ya, artikel. Kiji itu artikel. Artikel atau berita ya, jadi tulisan ya, jadi kiji itu tulisan. Tulisannya dimuat di media cetak seperti itu ya. Boleh juga di sosmed media juga bisa. Ya, kiji. Nah, kita tahu kiji ini dia kata benda ya. Nah, kemudian nih Bang, perhatikan Kak kalimat di belakangnya, di depan to iu. Dasu, masih dengan bentuk kamus sama ya, fueteiru dari fueteimasu. Dasu dari dasimas. Ya, dasimas. Mengeluarkan ya. Juga bisa menyerahkan, juga bisa dasimas nih ya. Nah, perlihat toiyu di belakangnya ada kisoku. Kisoku itu seperti misalnya minasan kalau di kelas perkuliahan, masuk kelas pakaiannya harus rapi ya. Nah, kalau yang cowok harus pakai kemeja. Nah, itu namanya kisoku. Jadi kisoku itu apa? Peraturan. Oke, benar ya. Kisoku juga kata benda. Berikutnya toyu. Di belakangnya ada yameta. Di depan toyu ada yameta. Di atas kan fueteiru. Bentuk kamus tapi berlangsung ya. Dasu bentuk kamus juga. Kemudian yameta bentuk kamus juga tapi dia lampau ya. Sama tapi semuanya sama-sama bentuk kamus, bentuk biasa ya. Toyu uasa di belakangnya ada uasa. Uasa, ada yang tahu uasa? Uasa shitemasu ka? Uasa itu contohnya seperti kan sekarang musim Covid ya. Terus ada yang bilang ada berita bilang ada orang bilang kita dengar berita. Katanya di rumah sakit M. Jamil itu sudah kemarin ada yang positif berapa orang gitu ya. Nah, itu uasa. Ya, uasa. Jadi belum ada beritanya. Jadi berita-berita angin aja. Nah, misalnya cari ya apa nih dalam bahasa Indonesia artinya. Uasa. Jadi berita angin gitu ya. Berita, iya, berita, tapi belum jelas gitu ya. Nah, masih dengan kata benda juga. Nanti kita ke arti ya. Bentuk dulu.
Nah, seperti ini bentuknya. Jadi misalnya tahu ya, toiyu itu di depannya tuh kamus dan di belakangnya harus kata benda, ya. Kata benda, kata benda. Baiklah, baru kita ke makna. Dari penjelasan bentuknya saja, bisa pasti sadar ya, ini kan kiji nih. Terus di depannya perhatikan, Nihongo o gakushu suru gaikokujin ga fueteiru. Ya, ini sebuah pernyataan yang saya artikan ya, fueteiru itu naik, bertambah, fueteimasu. Gaikokujin berarti orang dari luar negeri gitu ya, orang luar, orang asing seperti itu ya. Gakushu suru adalah bentuk lain dari benkyoshimasu. Ya, gakushu suru berarti belajar. Nihongo belajar bahasa Jepang. Jadi orang asing yang belajar bahasa Jepang itu bertambah. Apa hubungannya dengan kiji? Nah, kita bisa logika ya, berarti kijinya, artikelnya itu ya berisi tentang Nihongo gakushu suru gaikokujin ga fueteiru. Nah, jadi ada kiji yang berisi tentang ini. Ya, tapi nah, kalau yang tadi kalau misalnya penjelasan toiyu yang sebelumnya itu kan dia arti ya. Jadi ini bukan arti dari kiji, tapi dalam kiji itu ada ini. Seperti itu ya. Oh, yomimashita. Udah habis ininya. Tadi ada oh yomimashita. Jadi, kalimat ini sebenarnya intinya adalah ya, inti kalimat ini sebenarnya kiji o yomimashita. Ya, saya sudah membaca artikel. Kalau misalnya minasan mendengar saya udah baca artikel, pasti penasaran ya kita yang dengar artikel apa. Nah, artikel apa? Orang yang ditanya seperti itu, nah dia pakai polanya seperti ini. Ya, Nihongo gakushu suru gaikokujin ga fueteiru toyu kiji o yomimashita. Ya, jadi kita bisa simpulkan mungkin di depan toiyu ini adalah penjelasan dari kijinya. Ya, nah kita tahu ya kalau bahasa Jepang itu kan terbalik. Jadi dia dijelasin dulu baru inti kalimatnya. Nah, apakah benar seperti itu? Kita lihat yang nibang. Nah, ya. Di belakang nibang ada kisoku. Kisoku tadi kan apa? Peraturan ya. Ini maaf ada ini. Ada yang nggak jelas di sini ya. Ini naka-naka ya. Kisoku wa naka-naka mamorarete imasen. Mamorarete imasen berarti dia salah aja ya. Dia melanggar. Naka-naka sulit untuk ya. Jadi dia sulit untuk menjaga peraturan ya. Jadi dia sulit untuk mengikuti peraturan. Jadi intinya dia melanggar ya. Jadi melanggar peraturan. Peraturan. Di sini kita lihat kosakatanya gomio wakete dasu. Gomio wakete dasu. Gomio wakemas itu memisahkan sampah ya, sampah plastik, sampah botol, sampah plastik, sampah rumah tangga gitu ya, sampah dapur. Dasu, dasimas di sini bukan menyerahkan ya, misalnya kita ya sih menyerahkan, misalnya kita kasih sampahnya ke tukang sampah ke gimana ya. Jadi menyerahkan ya bisa menyerahkan sampah itu dipisah-pisah. Nah, hal seperti itu yang naka-naka mamorete imaseng. Nah, jadi kalimatnya sama kayak di atas tadi. Jadi inti kalimatnya itu kisoku wa naka-naka mamorarete imaseng. Kisoku yang seperti apa? Kisoku yang gomio wakete dasu. Nah, itulah fungsi toiyu-nya. Jadi intinya kisoku wa naka-naka mamorarete imaseng. Sulit untuk mematuhi peraturan. Kalimat dari belakang ya. Jadi menyerahkan sulit untuk mematuhi peraturan tentang gitu jadinya ya. Sulit untuk mematuhi peraturan tentang menyerahkan sampah ya, yang sudah dibagi-bagi gitu ya. Gomio wakete dasimas. Sambang.
Kare ga kaisha o yameta toyu uwasa o kikimashita. Nah, sama kayak di atas tadi ya. Intinya uwasa o kikimashita. Itu intinya. Mendengarkan berita belum jelas gitu ya. Berita apa? Pasti orang tahu kan uwasa nano uwasa desu ka? Misalnya dia bertanya kayak gitu ya. Nano uwasa desu ka? Jawabannya kare ga kaisha o yameta to iu uwasa o kikimashita. Ya. Kare ga kaisha o yameta. Yameta tuh berhenti. Ya, berhenti. Jadi dia berhenti dari perusahaannya. Jadi dia berhenti dari perusahaannya ya, keluar dia. Saya mendengarnya, ini berarti dia gini ya. Saya mendengar berita kalau berita kalau ya kayak saya mendengar berita kalau dia berhenti dari perusahaannya. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau untuk arti atau translate langsung sesuaikan saja. Tapi intinya seperti itu. Intinya seperti ini, kalimat di belakang to iu itu bukan maknanya ya, tapi isinya. Jadi uasanya uasa apa? Uasa di depan kalimatnya ya. Kisokunya seperti apa? Di depan. Kijinya artikelnya berisi tentang apa? Di depan ya. Nah, untuk lebih paham lagi, kita masuk ke renshu ya. Renshu shimashou. Oke, kita masuk ke ichiban renshu ichi. Contoh dulu ya. Nah, di sini ada Tanaka-san ni hanashi o kikimashita. Nah, ini kalimat pertamanya Tanaka-san ni hanashi o kikimashita. Saya mendengar cerita dari ya, nih itu dari ya, dari Tanaka-san. Ceritanya kore desu. Kono atari wa mukashi umi deshita. Kono atari wa atari sekitar ya. Mukashi dulu. Dahulunya di sini adalah umi. Hah? Biasa langsung bingung ya. Padahal ini udah ada perumahan. Kalau di Jepang dulu itu apa namanya? Bukan dulu. Kansai Airport. Ya, itu bandara Kansai itu dulu umi deshita. Dan sekarang minasan injak ya. Nah, itu ini dulu laut. Ya. Nah, itu ceritanya Hanashi. Oke, percakapannya seperti ini. Otoko no koto onna no ko ga hanashite imasu. Otoko no ko wa Tanaka-san ni donna hanashi o kiitan desu ka? Penasaran dia. Otoko no ko-nya penasaran. Kiitan desu ka dari sini ya. Kikimashita. Kikimashita. Kenapa saya bilang penasaran? Ini pasti tahu ya. Ini adalah rumus. Ini salah. Ada dulu sebentar ya. Ini adalah pola rumus ketika minasan kepo ya, penasaran. Hati-hati di depannya harus bentuk kamus. Tanaka-san ni donna hanashi o kiitan desu ka? Ayo, kamu mendengarkan apa dari Tanaka-san? Aku penasaran nih, gitu kalau misalnya translate-nya ya. Terus jawaban onna no ko ga kono atari wa mukashi umi datta toyu hanashi o kikimashita. Nah, ini kalau minasan udah pakai pola seperti ini itu nihonshi mitai. Ya, kono atari wa mukashi umi datta. Mukashi umi datta ini hal yang tadi ya di atas ya. Polanya to iyu. Ya, to iyu hanashi. Hapus dulu. Jadi intinya adalah hanashi. Kikimashita kan? Intinya kan hanashi o kikimashita. Hanashi apa? Kata temannya ya. Nah, dia jelaskan. Kono atari wa mukashi umi datta. To iyu. Umi datta dari deshita ya. Deshita bentuk biasanya itu datta. Nah, kita tahu ya kalau di depan to iyu itu kan harus bentuk biasa. Seperti itu ya. Nah, mari cobakan. Yatte kudasai. Renshu wa yatte kudasai. Nah, di sini ada sambang no renshu ga arimasu. Ichiban wa mitsu ya.
3つの練習があります。1番は意見がありました。意見がありました。Iken, ide ya. Ada ide. Ide apa sih? Nah, ini idenya ya. Mudana kopi wa yameta hou ga ii desu. Mudana kopi, sia-sia ya. Kopian yang sia-sia. Kopian ini maksudnya kertas kopian gitu maksudnya ya. Nah, itu ikennya. Nah, silahkanlah bikin kalimatnya. Ini bang. Isha ni advice wo moraimashita. Saya menerima advice. Advice wa nasihat dari Isha. Nasihat apa? Ini nasihatnya di bawah. Shibaraku shigoto wo yasunda hou ga ii desu. Itu nasihatnya. Sambang. Saikin jiken ga oi desu. Akhir-akhir ini jiken itu kasus ya, kejadian kasus. Oi, pasti orang kepo. Apa jiken apa gitu ya. Nah, jiken apa? Nih di bawahnya nih. Aruteiru jousei ga baku wo ubawareta. Nah, silakan cari. Ubawareta itu tasnya diambil ya, dirampas. Oke, silakan kerjakan tensunya. Oke, setelah mengerjakan tensu 1, kita masuk ke nibang no renshu. Oke, kita ke ada instruksi di sini. Anata no kuni, negara kamu, kaisha, perusahaan, gakko, sekolah, niwa berarti di. Berarti di sekolah atau ini ya, di sekolah koma kalau dalam saja di sekolah atau perusahaan atau di negara kamu, donna horitsu ya kisoku ga arimasu ka? Donna bagaimana? Horitsu apa? Horitsu itu hukum, aturan ya, hukuman. Hukum. Atau kisoku, peraturan. Yang ada ya, di negara di sekolah atau perusahaan atau di negara kamu ada peraturan atau hukum apa, seperti apa, ya bukan apa ya, kalau apa kan misalnya tinggal sebutkan saja. Ini donna, berarti penjelasan, jelaskan. Nah, di sini ada contoh ya. Nih, horitsu atau kisukunya ya. Watashi no mura ni wa, nah berarti watashi no mura di kuninya ya, dia pilih lebih spesifik lagi mura. Di desa saya katanya watashi no mura ni wa, makanya dia pakai ni, dia fokus ke di desa saya, makanya dia pakai ni wa, bukan watashi no mura wa ya. Watashi no mura wa itu nanti definisi di belakangnya, makanya dia di desa saya, jadi pakai ni wa ya. Watashi no mura ni wa nichiyoubi ni sentaku mono hoshite wa ikenai toyu kisoku. Nah, minasan jelaskan di sini. Apakah dia itu horitsu? Ya. Apakah dia itu horitsu atau kisoku? Nah, minasan jelaskannya di sini. Peraturan yang seperti ini atau hukuman yang seperti ini. Atau hukum ya, atau norma atau apa gitu ya. Nah, minasan juga sebutkan di mananya. Jadi watashi no mura ni wa, intinya kalimat ini adalah watashi no mura ni wa kisoku ga arimasu, itu intinya. Kisoku yang seperti apa? Dia jelaskan di depan kisoku dengan menggunakan pola benar. To iu. Ya, dan hati-hati di depan to iu itu harus kata oke ya, bentuk biasa. Nah, inilah dia kisokunya. Kisokunya itu adalah nichiyoubi ni sentaku mono shite wa ikenai. Jadi dia setiap hari Minggu itu tidak boleh ya, ikenai, dilarang tuh hoshite. Ini kalau dari kanjinya minasan perhatikan ya. Ini jemuran nih. Menjemur, jadi nggak boleh menjemur pakaian. Pakaian yang sudah dicuci itu di hari Minggu. Nande? Ya, itu nggak tahu sensei ya. Pokoknya intinya kisokunya kayak gitulah ya. Nah, jadi minasan juga pikirkan
kisokunya seperti apa. Jadi kisokunya itu sederhana-sederhana aja ya. Nah, jadi difokuskan mau di sekolah, mau di Kaisha, mau di Kuni. Kalau Kuni kan terlalu besar, ya dikerucutkan. Misalnya di daerahnya atau boleh di rumahnya juga boleh, ya aturan di rumahnya atau apa saja di mana saja. Jadi bikin di sini di mananya peraturan itu. Nah, Kisokuka atau Horitsuka di sini ya. Nah, silahkan deh shoyate kudasai. Oke, nah di sini bikin kalimat sendiri. Silahkan ya, mau di mana, mau di rumah juga boleh, di sekolah bisa juga, di daerah kita bisa juga, di kampung kita, ya, atau di negara kita juga boleh, bandingkan dengan di Jepang ya, atau di Jepang juga boleh ya. Nah, dan itu Horitsuka atau apakah? Jadi kan dalam bahasa Jepang ya. Silahkan gunakan pola yang tadi. Baiklah, segitu saja. Wari, semoga atara dozo shite kudasai. Hai, dewa gambatte kudasai, minasan. Sayonara.